Gua bawa data tentang ciri-ciri. Ini lu jangan marah sama gua. Ini kan di dalam kitab tertulis. Udah tahu gua. Udah tahu gua. Enggak. Mau bawa Yeremia yang mana? Gua cuman kasih datanya aja biar enggak terkesan diskusi ini cuma modal congor kayak debat kusir gitu loh. Ini kan gua silakan. menuduh. Bahkan di sini tidak disebutkan nama orangnya siapa gitu loh. Iya ya. Tapi kita boleh gunakan pikiran tentang nubuatan ini kepada siapa dan udah tergenapi apa belum, ya kan? Iya, iya. Nah, ini coba besarkan, host. Kita buka dari yang gedein, host. Ya. Kita diskusi dewasa lah, ya kan? Iya, gua udah tahu semua nubuatan yang di situ, udah tahu gua. Ini gua tinggal ngasih tahu ke lu pandangannya Islam gimana. Oke, bentar. Gak nampak host semua. Kalau misalnya lu digedein semua, guanya jadi kecil. Udah gini aja, kebaca kok. Itu 3 Itu mati minum racun. Bentar, itu yang paling bawah yang terpenting itu. Yang nomor 3 paling bawah. Coba gedein, host. 8 disesatkan oleh iblis itu. Menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. Nah, ini kan ajaran siapakah yang menyangkal, yang berkata bahwa Yesus tidak disalib? Nah, Ya, jatuhnya dua, Yahudi sama Islam. di Yahudi tidak ada bahas Kristen, Kores. Ada di Talmud. Di Talmud mana lagi Kores ini? Di Sanhedrin 43:20, kematiannya Nabi Isa itu adalah di apa? Dirajam, bukan disalib. Pakai batu, bukan pakai kayu. Islam lebih indah, jauh lebih indah. Nggak ada mati-matinya itu. Selamat digantikan sama yang fasik. Kan kita udah sepakat nih mengimani bahwa Yesus bukan Nabi Isa, betul? Betul. Oh, jadi ini mau pure Kristennya aja ya, pure Kristennya aja ya. Ya udah, silakan. Ngapain? Nah, kalau misalnya Yahudi. Oh ya udah, kita ke Kristennya aja. 7 menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. Penguasa di sini tuh siapa? Tuhan maksudnya. Tuhan. Oke, ini Petrus ini Allah Bapa. Allah Bapa bukan Petrus lagi sih. Petrus itu siapa? Gue coba pengen ditegasin. Petrus ini siapa? Murid Yesus, Petrus manusia. kan muridnya Yesus. Oke, Roma 3 nomor 4. Manusia itu pembohong, Allah adalah benar. Paulus yang bilang. Tergantung manusianya, manusia yang mana. Paulus bilangnya semua manusia pembohong. Roma 3 nomor 4. Nah, jadi sekarang berarti tulisan di kitab suci ini bohong gitu loh. Ya, nggak ada masalah. Maksudnya bohong di sini itu bisa karena nggak sengaja, bisa sengaja. Posisinya selama dia manusia, dia bisa salah. Itu yang dimaksud Paulus. Kan gitu. Nah, posisinya kekristenan mempunyai iman itu beda sama Islam. Kebanyakan perkataan manusia yang diimani. Kami nggak bisa. Gini loh, Kores, tentang perkataan di dalam kitab suci kita, Al-Quran itu juga perkataan manusia loh. Gimana sih? Jangan dulu ke Al-Qur'annya, nanti beda panjangnya. Ini satu dulu ya. Nanti gua mau maghrib dulu. Sekarang gini, kalau memang lu bener-bener pengen ngebubukin muslim, harusnya perkataan ini datang itu dari 3 otoritas tertingginya Kristen. Kalau enggak Allah Bapa, Roh Kudus, kalau enggak Roh Kudus, Yesus. Kalau bukan dari 3 itu, kalian lemah sama Islam gitu loh, Bre. Nah, silakan ditanggapi. Nanti Jul masuk, Jul. Bre, gini, tentang tulisan-tulisan Rasul di Perjanjian Baru, mereka itu adalah saksi hidup. Selain Paulus ya, Paulus itu dipilih secara keilahian. Selebihnya mereka adalah saksi hidup tentang firman yang hidup itu. Siapa firman yang hidup itu? Yesus kan, firman yang hidup. Sekarang gini, saksi boleh nggak berdusta?
Boleh nggak saksi berdusta? Boleh aja berdusta yang namanya. Loh, kok saksi boleh berdusta? Iya, saksi dusta dong jadinya. Palsu dong, nggak bisa diimani dong. Tapi kan belum ada literatur atau data yang menunjukkan bahwa tulisan-tulisan mereka ini adalah dusta. Karena ini sudah berjalan hampir 2000 tahun lebih. Ngerti, Camat. Posisinya gini, Camat, gitu kan. Ketika Petrus dengan mengelaborasi apa yang dia katakan, dia bilang manusia menyangkal manusia yang telah menebus manusia di atas menyangkal penguasa yang telah menebus manusia di atas kayu salib. Ini kan berlebihan. Yesusnya sendiri aja nggak pernah bilang kayak gini. Melampaui batas nggak itu manusianya? Kan gitu jatuhnya. Kalau lu lari ke situ, nanti kita larinya ke dogma. Nah itu dia kenapa kalau memang benar soal skriptura, bre, bebankan soal skriptura itu kepada perkataan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa. Gitu loh. Nah, ini kalian imannya datang dari Petrus, bre. Oke, bre, gua mirroring dikit boleh nggak? Boleh banget, boleh, silakan. Ini kita diskusinya santuy. Saat mushaf Al-Quran zamannya Nabi Muhammad dibakar oleh Utsman bin Affan, yang disalin melalui para penghafal itu boleh salah nggak? Boleh. Bisa, bukan boleh dong. Kalau nggak boleh, bisa salah iya. Tapi kalau boleh ya nggak boleh dong. Masa dibolehin salah? Bisa salah iya. Manusia, bre. Tempatnya salah. Sama dengan saksi-saksi tadi. Nah, makanya kita menisbatkan kebenaran itu dari perkataan Tuhannya dulu gitu loh. Lu kalau ngomongin doktrin, ngomongin dogma mengenai konsep keselamatan, Tuhannya dulu yang bicara begitu. Yes. Ayo, gua maghrib dulu, bre. Lanjut dulu ya. Ini siapa muslimnya? Oke, bre. Oke, nanti kita lanjut lagi diskusi ya. Oke, yuk. Ambil alih bentar. Oke, thank you ya. Ya. Sama-sama. Ini Bang Camat Samaria. Ini kan abang kasih ciri-ciri nabi palsu nih. Ya. Kenapa nggak dimasukin yang mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, Bang? Pertanyaan lu nggak ada di data, bre. Yo, abis maghrib gua berangkat. Ya. Loh, kenapa nggak ada di data? Coba lu besarin gue biar lu nampak tuh apa aja ciri-cirinya. Tunggu, aku ketik dulu bentar. Ya, bentar. Gimana cara besarin? Nggak bisa besarin. Bang Kores. Lu kecilin Kores. Ya. Nah, nanti baca Matius 7:15 ya. Itu kan ciri-ciri nabi palsu, itu pengajar palsu. Ya. Nah, baca itu. Oke, kita baca dari yang terakhir dulu ya. Lu ambil alih juga bentar lah. Aku mau ini juga, mau siap-siap juga. Sama, aku mau maghriban. Oh, ya udah lu maghriban dulu nanti gantian ya. Soalnya aku mau siap-siap keluar ya. Oi, Rifa, Oke. kau mana? Aku mau keluar dulu. Lah. Oke. Ya, gua Udah, naik Bang, pada takut. Bang Camat. Coba Abang Camat buka Matius 23 ayat 15. Jangan mana-mana dulu, atuh. Nah, tadi satu kita belum ada bahas. data. Gimana sih? Oke, ya, satu-satu kita bahas. Mana yang kita bahas? Menyuruh menyembah Allah lain selain Allah. Siapa itu? Siapa yang menyuruh menyembah selain Allah? Yang menyuruh menyembah manusia. Betul, nggak ada Allah di situ. A-L-L-A-H, Allah. Loh, kami bacanya Allah. Gimana sih? Makanya kalian nggak perlu balik ke SD lagi nih semua ini. Waduh. Kita yang balik Kristen, guys. Dia yang comot kata Tuhan kita, dia pula yang suruh kita balik ke SD. Luar biasa. Kalau lu lari yang comot-comot, nanti lu Dia ya nanti panjang, nggak usah. nggak ada data. Bang, menyuruh menyembah Allah lain selain Allah. Oke. Sekarang ini Ya. pertanyaan, siapa yang menyuruh menyembah anak manusia? Yo. Yesus ini masuk ke dalam Allah yang dimaksud dalam kitab Ulangan ini. Battery. Please charge. Keluaran 3 Siapa tuh baterai? ayat 14. Jadi lu pikir Allah Bapa itu pernah turun ke dunia gitu? Loh, dia nggak perlu turun juga udah disembah, Bang. Tuhan itu nggak perlu turun udah disembah. Karena dalam iman kami Allah Bapa itu bukan Allah SWT. Iya, nggak masalah, itu iman kalian. Nah. Cuma kan ini kita lagi Oke. bicara ciri-ciri nabi palsu menurut Injil nih ya.
Menurut Ya, Biblos. oke, sebentar ya. Sebentar. Nah, Allah yang dimaksud di sini adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, boleh, Nah, silakan. dalam Kristen itu mengakui banyak Allah-Allah lain. Ilah-ilah lain, Bang, jangan Allah-Allah lain, ilah-ilah. Waduh, kena pelanggaran dia, guys. Emosi. Waduh. Ya, guys, jangan di-report, guys. Kasihan dia. Kok hilang pula ini si Camat Samaria? Bang, naik pakai akun lain, Bang. Aduh, Bang Camat. Naik pakai akun lain, Bang. Kita lanjutkan. Ya, jadi nggak boleh ada ilah-ilah yang lain ya. Jadi ilah-ilah yang lain itu nggak diperbolehkan. Jadi nggak boleh apalagi menyembah ciptaan. Ya, jadi siapa yang menyembah ciptaan, teman-teman udah tahu sendiri. Terus tadi saya minta tolong dibukakan ayat karena dia bilangnya kan, oh itu nggak ada datanya, dia gitu kan. Host itu nggak ada datanya gitu, yang mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Ini udah jelas-jelas perkataan Yesus langsung loh. Kalau tadi yang dia bilang itu kan dari perjanjian lama. Kalau yang ini langsung dari perkataan Yesus. Yaitu apa? Celakalah kamu, hai orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, langsung ini ciri khasnya dikasih nampak. Kalau yang tadi dibawa oleh Camat kan istilahnya itu nubuatan di zaman dulu ya. Itu banyak orang yang cocok logi, silakan. Tapi yang dinubuatkan Yesus jelas, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Oke. Terus apa lagi? Hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Jadi ciri yang berikutnya setelah dia itu adalah Taurat dan orang Farisi, dia menjelajah daratan dan mengarungi lautan. Ya, ciri keduanya itu. Wah, ini macam Dora dia, The Explorer, keliling-keliling gitu. Terus mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi orang yang dia bawa masuk ke dalam ajaran agamanya itu menjadi brutal, menjadi sadis, menjadi lebih jahat daripada dia. Dia itu siapa? Orang itu yang mengajarkan. Artinya ciri-cirinya menjadi lebih sadis dari orang tersebut. Kalau orang tersebut bunuh ya atau matengkon 5 orang, yang dia ajak ke ajaran agamanya matengkon mungkin 10 orang, 2 kali lipat. Itu siapa? Ya kalian jawablah ya. Begitu teman-teman. Hei, mana nih Camat, kok nggak naik lagi? Aduh, baru kita live kan. Halo Bang. Ya, halo Bang Tian. Iya, oke Bang. Bang Tian dari Kristen, Yahudi, Iya. atau ateis? Kristen. Oh, Kristen. Oke, mau melanjutkan teman Anda? Ya, halo Bang Tian. Oh, yang tentang apa tadi ya? Apa namanya? Yang Ciri mau nabi baca itu, palsu, Bang. Ciri nabi palsu tadi yang dibawa. Oke. Bahwa ahli Taurat itu mereka mau apa namanya mencari murid dan mereka menjadikan lebih jahat. Betul. Gini, kekristenan rupanya itu tidak berpatokan kepada Taurat karena Taurat itu adalah berbicara tentang sunat lah. Iya, Justru- Taurat jangan samakan Bang. Kita nggak bicara Yahudi Bang. Ini yang sedang dibicarakannya adalah ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan ajaran agama baru. Itu maksudnya, makanya di kayak Paulus, mereka menentang Paulus harus sunat. Itu semua hukum Taurat. Dan itulah yang dimaksud orang-orang yang mempertahankan hukum Taurat yang sunat itu segala, mereka menentang itu. Karena Paulus itu membawa orang Yunani. Mereka bilang, harus disunat juga. Dan itu sebenarnya orang-orang yang mempertahankan hukum Taurat itu. Itu dimaksud oleh Yesus sendiri. Wih, artinya fix Bang. Paulus pendosa, bukan? Bukan, justru itu yang ditentang Yesus. Orang-orang yang hukum Taurat melulu, kayak ada agama lain ini kalau nggak disunat nggak masuk surga, nggak disunat nggak masuk surga, kan gitu kan? Bang, ini Kewajiban perkataan bagi Yesus atau mereka. asumsi Abang Bang? Kok beda soalnya? Bukan, memang hukum sunat itu adalah dari hukum Taurat. Enggak, Itu yang sedang bagiannya. dibahas ini ciri nabi palsu kok jadi lari ke sunat Bang? Apa ini? Kan yang dibilang tadi kan, ahli Taurat
Yang ahli Taurat ini ngomong Taurat terus. Dan Taurat itu adalah tentang sunat, Loh, tentang cara Taurat kok membersihkan tentang ini sunat dan doang itu. terus? Bang, Taurat itu perasaan yang dibahas banyak bang, bukan sunat aja. Bahkan sunat tuh paling kecil mungkin yang dibahas. Ya, makanya saya bilang tadi bang, cara menyuci ini, cara meletakkan ini semua itu diatur semua dalam hukum-hukum Taurat. Betul, kalau dalam kalau perjanjian baru. Yahudi agak mirip lah dengan Muslim, semua diatur, cuman kalian yang enggak. Ya, itu dia. Nah, itu yang ditentang oleh Yesus. Apa namanya? Makanya di dalam apa? Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Jadi hukum di kekristenan itu mengikut hukum Kristus, bukan hukum Musa. Musa Hukum yang Orang baru yang- muncul artinya bang ya, hukum Kristus, bukan hukum Musa. bukan. Artinya benar. karena di hukum Musa itu gigi ganti gigi, hukum Taurat, cara membersihkan ini dan itu semua harus sunat, itu di hukum Musa, hukum Taurat. Tapi di Yesus itu tidak ada. Nggak ada bang. Iya. Jadi yang ada Makanya apa? dikatakan. Nah, yang abang baca itu tadi yang dibaca oleh abang itu bahwa ahli Taurat dan dia menjelajah apa namanya samudra dan benua untuk mencari lebih jahat daripada dia. Dan itu rupanya yang ditentang oleh Yesus itu adalah orang-orang yang menggabungkan sunat dan Taurat dan segala hukum-hukumnya. Yahudi dan mungkin juga di Indonesia adalah seperti agama kita Kristen. yang lain di luar daripada Kristen. Oh bukan Kristen bang, kenapa di luar? Harusnya Kristen dong. Enggak, karena Kristen itu Oh, suka tidak. nyalain orang lain. Bukan. Siapa yang nyalain orang lain? Oh, Itu bukan soalnya Kristen. emang tunjuk, kenapa nggak tunjuk diri sendiri? Kan yang saya bilang siapa yang baca tadi itu? Bukan abang ya, sorry ya. Oh iya iya. Yang- Lanjut boleh. Iya. Ya bukan abang yang baca itu tadi yang, aduh lupa siapa namanya tadi. Itu yang dia baca ahli Taurat. Dan itu rupanya yang ditentang oleh Yesus sendiri yang dibaca oleh abang itu adalah ahli-ahli Taurat itu yang sunat, Taurat cuci ini dan itu, cara meletakkan ini dan itu, kalau tidak begini cara duduknya itu tidak berkenan, semua tata cara di ibadah-ibadah itu. Ya, aku Artinya bingungnya Bang Tian ini cocok logi dari mana sebenarnya Bang? Ini jelas-jelas tentang mengajak orang ke agamanya Bang. Yahudi itu nggak pernah ngajak orang lain masuk agamanya, karena agama Yahudi itu agama yang... Woi bubar Jo, siap-siap lu tuh. kan yang dibilang tadi Yesus bilang celakalah kamu hai ahli Taurat. Betul, yang Kan membuat agama ada Bang. yang Ya. Bang, makanya Oke. ada yang pengikut yang bangga sekali, pengikut yang mereka enggak. Kami yang harusnya adalah apa namanya milik Tuhan, karena kami yang memegang hukum apa namanya hukum Taurat. Oke, nggak gini Bang. Ini kan ditulis nih, mengajak orang ke agamanya. Orang Yahudi pernah nggak Iya, ngajak orang ke agama. agamanya? Nggak, aku tanya Bang. Iya. Bang Tian, orang Yahudi pernah nggak ngajak orang di luar agama Yahudi masuk agama Yahudi? Pernah nggak? Ya diajak juga ke agama. Makanya begini Bang. Siapa orang Makanya Yahudi saya yang bilang, ngajakin orang masuk agamanya Bang? Coba aku tanya Bang. oke. Nggak Kita pernah aku bukan ketemu. berbicara tentang siapa Yahudi atau apa di sini Bang. Tapi Ini yang kan jelas yang cirinya Bang. ditentang oleh- Cirinya adalah ada orang Yahudi, ada ahli Taurat yang mengajak orang masuk agamanya. Ya tadi Abang nuduhnya itu orang Yahudi. Sedangkan menurut saya, sekali lagi, menurut saya itu bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena Ini, orang Bang. Yahudi setahu saya nggak pernah ngajak orang lain masuk agamanya. Iya, Kan begitu? makanya saya bilang bukan berbicara tentang orang Yahudi, tapi siapa yang mengagung-agungkan Taurat, mengajak yang berkata, oh kami ini pemegang apa Baik. loh? Bang, agama yang itu kan mengikut Musa." gini-gini, Bang. Ini yang kita lurus. sampaikan kan pendapat. Kami Yang Abang memegang sampaikan Taurat. pendapat, yang saya sampaikan pendapat nih, ya. Tapi pendapat Bukan Abang ini nggak pendapat saya, cocok dari dengan apa? ciri-cirinya, Bang. Nggak cocok nih ciri-cirinya dengan yang Abang sampaikan. Karena ada ciri di dalam ayat tersebut yang mengatakan ahli Farisi ini mengajak orang ke agamanya. Jadi kalau Abang tuduh itu orang Yahudi, nggak cocok. Karena orang Yahudi nggak pernah ngajak orang lain masuk agamanya, Bang. Gimana sih? Saya tidak berbicara Yahudi Bang, tapi siapa yang mengajarkan Taurat, yang berpegang pada Taurat, yang harus mencuci, maaf kata, mungkin kalau Nah, ini kunci ciri-cirinya tidak Abang mencuci kesampingkan, kontolnya, Bang. Jadi ciri-ciri mengajak mencuci orang ke agamanya apanya. ini Abang kesampingkan. Bukan, gini maksudnya. Itu kan yang dibilang di situ, celakalah kamu hai ahli Taurat. Tidak dibilang celaka kamu hai orang Yahudi. Bukan. Iya betul. Ahli Taurat. Bukan orang, Paulus ahli bukan Taurat. orang Yahudi yang
Bang. Ahli Kalau menurut Taurat. kami ini Paulus, karena Paulus ahli Taurat enggak? Bukan. Justru kenapa bukan? Paulus adalah tidak mengajarkan Taurat. Lah, Makanya Paulus kalian pengikut Paulus. Yes, apa namanya? Tidak sunat. Kan itu kan? enggak, sekarang gini Bang. Aku tanya Abang. Paulus orang Farisi enggak? Betul Bang, itu Dia ahli sebelumnya. Taurat nggak? Tapi dia pengikut Kristus adalah tidak menjalankan hukum-hukum Taurat lagi. Itulah dia dibenci. Ini nyambung dulu kita Bang, karena nggak nyambung Bang. Ini ciri-cirinya yang mau kita cari ini. Yang pertama ahli Farisi, ya, dan Taurat. Terus kedua mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Ciri kedua. Ciri ketiga mengajak orang ke agamanya. Ini yang kita cari Bang. Siapa nih yang mengajak ke agamanya nih Bang? Karena setahu saya nggak pernah orang Yahudi mengajak ke agamanya. Terus nggak ada orang Yahudi yang pergi mengarungi lautan untuk ngajakin orang masuk agamanya. Berarti itu adalah orang-orang yang berpegang pada hukum Taurat sekarang. Yang harus suci ini dan itu, cara berak harus ini dan itu. Kalau mati apa namanya, kalau tidak begini apa namanya, nanti siksa kubur. Itu semua ada kan di hukum Taurat. Lah, ini cocologi kalau gitu Bang. Bukan cocologi, Bang. Itulah Paulus sebelumnya, dia adalah Farisi. Tapi dia mengikut Kristus, itulah dibenci dia. Karena dia tentang semua hukum Taurat dan seluruh ketentuan dan hukumnya itu. Nah, kekristenan adalah pengikut hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Waduh, hukum Kristus kan? Hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu selama ini salah. Artinya orang-orang yang dulu hidup dengan hukumnya Musa adalah orang sesat gitu Bang. Wah, parah Bang nih. Bukan saya bilang, makanya saya bilang justru di Yesus dia bilang kalau hukum Taurat apa namanya yang berzina, tapi Yesus bilang kamu melihat dengan mata dan ingin di dalam hatimu, kamu sudah berzina. Sudah Itu yang saya berzina. maksud. Betul itu. Nah, sekarang gini Bang, jadi yang selama ini salah dong. Selama ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, salah nggak? Yang saya bilang Bang, kekristenan adalah bukan pengikut hukum Taurat. Kan yang dibilang di situ tadi, hai kamu ahli-ahli Taurat, berarti yang mengganggu-ganggukan Taurat ini, yang berpegang pada Taurat selama ini dengan agamanya, kan itu ahli-ahli Tauratnya. Nah, di dalam kekristenan itu tidak berpegang pada Taurat. Makanya ada orang Kristen sampai saat ini tidak disunat, Bang. Ya, karena mereka takut sunat. Bukan takut sunat, karena mereka bukan berpegang pada Taurat. Itu yang ditentang oleh Yesus tadi, celakalah kamu hai ahli Taurat. Ya kan? Iya, jadi Abang kesampingkan ciri-ciri mengarungi lautannya ini Bang. Kenapa Abang kesampingkan Bang? Iya, yang mengarungi lautan kan agama pun sekarang kan dia yang berpegang dari kami keturunan Abraham, keturunan Musa, kami yang memegang hukum-hukum Musa. Kristen tidak. Kalau memang memang memegang hukum Musa, hukum Taurat, kenapa kalian tidak disunat? Siapa yang bilang gitu? Wih, siapa yang bilang? Nggak tahu. Abang-abang. Iya, sekarang masalahnya, ya siapa? Abang nih gini, lucu ya. Nanti di satu sisi Abang menuduh Islam itu sebagai ahli Taurat. Tapi di satu sisi Abang bilang, oh Islam tuh agama nggak nyambung. Kalau yang Yahudi rohani itu kami. Iyalah Yahudi rohani kan. Kalian selalu mengklaim kalian Yahudi rohani. Yang bagus-bagus kalian klaim. Nanti yang jelek-jelek kalian limpahkan. Oh kalian yang seperti orang Yahudi gitu. Apa sih ini? Kan nggak fair dong Bang. Masa kalian yang jelek-jeleknya kalian buang, yang bagus-bagus kalian klaim? Adil nggak menurut Abang? Saya nggak klaim itu. Saya hanya berkata bahwa yang tentang orang Kristen suka nggak mengatakan bahwa mereka ini Yahudi rohani? Coba aku tanya Abang, jujur lah. Orang Kristen suka nggak ngaku sebagai Yahudi rohani? Mungkin itu saya baru dengar dari Abang, tapi mungkin artinya karena yang menyebarkan, karena murid-murid Yesus dan Tuhan Yesus itu lahir dari Yahudi, dan semua juga Paulus, kayak si Petrus dan yang lainnya itu adalah dari Iya, kalian ngeklaim kalian Yahudi rohani, tapi begitu yang jelek-jelek kalian tolak Bang. Kalian yang jelek-jelek kalian bilang, oh itu agama Islam gitu kan? Kan nggak benar itu. Bukan. Yang kita baca ini tadi yang dibacakan itu celakalah kamu ahli Taurat. Bang, kalau menurut saya ini untuk Paulus salah nggak menurut Abang? Kalau saya bilang ayat ini berbicara tentang nubuatan Paulus, menurut Abang salah?
Karena Paulus sebelumnya dia adalah orang Farisi. Dan Betul setelah lah, dia orang mengikuti Farisi. Kristus, Betul, orang Farisi Betul. cocok. Cocok dan dengan nubuatannya. setelah dia mengikut Kristus, itulah dia dipenjarakan, Bang. Karena dia menentang ajaran yang selama ini dipegangnya dalam kefarisian. Bang, artinya cocok nggak? Aku nggak bicara perjalanan hidup Paulus. Aku tanya, ciri-ciri ini cocok nggak dengan Paulus? Iya, yang berpegang pada hukum Taurat dan orang Farisi. Tapi Paulus kan sudah bertobat, dia menjadi pengikut Kristus, abangku, sayangku. Bang, bertobat dari kacamata Kristen, dari kacamata Yahudi, Paulus itu menjadi penyesat atau bertobat? Karena dia tidak berpegang pada hukum Taurat tadi. Betul, artinya dia penyesat. Kalau dari kacamata Nah, yang Yahudi, ditentang jadi jangan oleh bawa Yesus. kacamata agama dong. Kita ngomong Yang ditentang fakta. oleh Yesus, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan Farisi. Padahal Paulus Siapa dulunya itu? dia Farisi. Hmm. Dulunya dia Paulus Farisi. ahli Taurat, dah Ya. selesai. Dia mengarungi Sebelumnya, lautan, Bang. Tapi dia mengikuti Yesus. Paulus mengadakan Makanya dia- perjalanan, Bang. Jangan lupa. Paulus jalan-jalan, Bang. Jalan-jalan mengarungi lautan, menjelajahi daratan, Bang. Mengajak orang mengikuti ajaran agamanya yang di kemudian hari dipanggil sebagai Kristen. Betul nggak? Bukan. Karena makanya saya bilang itu bukan yang Farisi, bukan agama. Makanya nama Kristen itu adalah pengikut Kristus, bukan pengikut hukum Taurat. Bukan Iya, pemegang pengikut hukum Taurat. Kristus. Yang diajarkan oleh siapa, Bang? Maksudnya? Sekarang aku tanya, orang yang disebut Kristen itu muridnya Paulus atau muridnya Petrus? Muridnya Paulus atau muridnya Petrus? Maksudnya begini, Bang. Enggak, yang dipanggil Kristen nih, Bang. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Yang dipanggil Kristen, ya, itu murid-muridnya Petrus, murid-muridnya Thomas, murid-muridnya Rasul yang lain, atau muridnya Paulus? Mau siapapun dia, Bang. Hanya Tapi kan yang mau siapapun lah, jelas, Bang. Lah, kalau kayak gini kok mau itu siapapun? adalah- Kok jadi Pertama lari ya, sekali, Bang ini? orang-orang Nggak mau Antioquia, jujur. bukan orang-orang Antioquia yang mereka mengikuti percaya sama Yesus, mengikuti Yesus, mereka Siapa menyebut yang diri mengajar adalah di Antioquia, Bang? Siapa yang mengajar di Antioquia nih? itu maksud saya tadi. Jadi Nggak, siapa bukan yang mengajar di persoalan Antioquia kata. nih, Bang? Siapa yang mengajarkan ajaran ini di Antioquia? Ayo, jujur, Bang. Iya, bukan, makanya saya bilang bukan mau Paulus mau Petrus pun, Bang, bukan persoalan. Tapi arti daripada Kristen itu adalah mereka yang percaya pada ajaran Kristus. Bang, Pengikut Abang Kristus. tahu nggak? Ini aku ambil contoh yang gampang teman-teman ngerti ya. Kalian tahu nggak kenapa kungfu itu banyak sekali aliran? Ada kungfu aliran kepala, ada Wing Chun yang kalian kenal sekarang ya, yang Ip Man itu ada Wing Chun, ya terus ada kaki harimau dan sebagainya. Itu asalnya itu satu, Shaolin. Tapi karena di Shaolin ini ada spesialis-spesialisnya, ya, terus mereka menyebar di Cina. Waktu itu mereka menyebar, terus masing-masing, ya, orang kenalnya sesuai dengan spesialisnya. Sama kayak Kristen ini. Yang dipanggil Kristen ini, yang spesialisnya si Paulus. Murid-murid Petrus, murid-murid Yakobus, nggak pernah dipanggil sebagai Kristen. Murid Petrus, malah pernah dipanggil Kristen, Bang. Ada Maksudnya nggak? Kristen itu pengikut Kristus artinya, Bangku. Aduh ya ampun. Bang, Kristen itu dulu ejekan buat orang-orang yang menjadi murid Paulus yang mengklaim mengikuti Yesus. Betul nggak? Mereka yang diajarkan oleh Kalau Paulus gitu sama kenapa dengan di yang Roma nggak diajarkan oleh nggak dipanggil Petrus. Kristus? Bang, di Roma dipanggil Kristus nggak? Di Maksudnya? Yerusalem dipanggil Kristen nggak? Orang-orang di Yerusalem dipanggil Kristen nggak sama di Roma? Nggak pernah kan? Kan Ya, dipanggil orang-orang itu, Antioquia. dengar dulu, Bang, orang-orang yang percaya kepada Yesus menyebut diri mereka adalah Kristen, artinya pengikut Mereka Kristus. itu diejek, Bang. Itu dulu ejekan, Bang. Itu dulu ejekan. Abang cek dulu sejarahnya. Baca di ayatnya itu yang di Antioquia itu, mereka pertama sekali mereka menyebut diri mereka Kristen. Astagfirullah. Abang nggak tahu sejarah istilah Kristen ya. Itu dulu Kristen tuh ejekan, Bang. Itulah kenapa orang Kristen Iya, bilang apa? betul, Dari Bang. hinaan, Ejekan. dari kutuk menjadi berkat. Iya, kenapa ejekan? Karena mereka adalah menjadi pengikut Kristus, dan yang kamu maksud kutukan itu, ejekan itu, karena
Yesus, ajaran Yesus itu adalah mati di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Bukan. Oh, Bukan, karena ini ajaran nggak jelas masuk kemana. Kalau menurut perspektif Yahudi, Bang. Kenapa diejek Coba abang tadi tanya orang makanya? Yahudi. Coba Orang abang pengikut- tanya orang Yahudi, pandangan mereka kepada Kristen apa? Mereka bilang ini ajaran apa ini? Pasti gitu. Iya, Apa betul, ini ajaran? Bang. Karena bagi mereka tidak ada penyaliban. Bukan tidak ada penyalipan, Bang. Yang Oh, menurut ada. mereka bingung, nggak ada Tuhan jadi manusia. Bukan nggak ada penyalipan, nggak ada Tuhan jadi manusia. Mereka tidak percaya tentang penyaliban itu, Bang, tentang Mereka penyaliban tidak itu. percaya ada Tuhan bisa mati di kayu salib. Bukan masalah penyalipan. Penyalipan semua orang tiap hari disalib kok, Bang. Iya, betul. Zaman juga. dulu setiap orang yang bersalah disalib. Kak Nora, ambil alih ya. Aku mau siap-siap. Mana kau? Lah, ini dipanggil sama Bang Zuma. Oke. Enggak merungkat. Nggak usah. Ngapain rumkat? Sambil jalan aku, supaya ada lucu-lucuan sambil nyetir. Yang Kristen yang mana? Ini Bang Tian ini. Jadi dia bilang bahwa yang nabi palsu itu bukan Paulus menurut dia. Oh, jadi siapa? Yang nabi palsu tuh ya kamu lah, Nora, mengajarkan yang nggak benar. Oke, seperti itulah. Si Kores mana? Si Kora siap-siap juga, kami siap-siap nih semua. Ya oke, silakan. Narasi aja, tunjukkan kalau Paulus itu bertemu dengan Yesus. Silakan, Tian. Aku kok sendiri loh ya. Buku itu banyak pelajaran ya. Apa itu? Silakan, Tian. Iya. Tentang apa?